Halo sahabat Mira Aset, kembali lagi bersama saya Hafizah Nazani dalam acara KBSA. Kamu beli saham apa? Di Jumat 26 Februari 2021. Pada minggu ini kita menyaksikan pergerakan IHSG yang berusaha mendobrak level resisten. Oleh sebab itu, kita kehadiran Head of Investment Information Mira Aset, Bapak Roger. Halo Pak Roger. Baik Pak Hafizan, apa kabar sahabat Mira Aset? Pak Roger, di minggu terakhir bulan Februari ini, sebagaimana yang saya katakan tadi, IHSG itu berusaha mendobrak level resistennya. Bisa diceritakan nggak sih kepada sahabat Mirai Aset tentang perkembangan IHSG di minggu ini? Baik Pak Hafizan, IHSG diawali pada level 6231, kemudian Jumat ini ditutup naik 0,16% ke level 6241. Sempat menyentuh titik tertinggi 6312. Jika dilihat dari secara sektoral, bergerak mix dengan 5 sektor menguat dimotori oleh sektor infrastruktur yang naik 5,5%, dimotori oleh saham Telkom Indonesia yang naik 10% dalam minggu ini. Thank you Pak Roger atas update-nya. Nah, Pak Roger bisa diceritakan nggak sih kepada sahabat Mirai Aset terkait sentimen global dan sentimen domestik yang menjadi faktor katalis penggerak IHSG di minggu ini? Baik. Salah satu penggerak pasar pada pekan ini adalah kenaikan harga komoditi, dimotori oleh kenaikan harga minyak WTI dan juga CPO yang melonjak 7,2% dan 7,3%. Harga minyak melonjak ke level tertinggi 13 bulan setelah Texas Freeze, yakni gangguan produksi akibat kondisi yang ekstrim di Texas. Dari Amerika, Ketua The Fed Jeremy Powell menegaskan era suku bunga rendah yang selama ini menjadi salah satu penopang penguatan pasar saham masih akan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Sementara untuk program pembelian aset atau quantitative easing senilai 120 miliar US dollar per bulan tidak akan mengurangi nilainya sampai ada kemajuan substansial perekonomian Amerika terhadap target pasar tenaga kerja maksimum serta inflasi The Fed. Sementara dari sentimen domestik pada minggu ini, pemerintah akan memberikan insentif pada produsen batubara yang menjalankan hilirisasi batubara. Insentif yang diberikan adalah berupa penghapusan pembayaran royalti ke negara sekitar 13,5%. Ketentuan itu tertuang dalam aturan turunan Omnibus Law berupa peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral dengan tujuan percepatan hilirisasi batubara serta rencana produksi dan pemanfaatan minerba untuk kebutuhan domestik. Kemudian, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan kolaborasi perusahaan plat merah dalam membentuk perusahaan raksasa baterai mobil listrik di Indonesia. 3 BUMN akan menggandeng perusahaan dari luar negeri seperti LG Energy Solution dan juga CETA TL untuk membangun pabrik tersebut. 3 BUMN yang dimaksud adalah PLN, kemudian Pertamina, dan juga Inalum, serta melibatkan aneka tambang selaku anak usaha dari Inalum. Thank you update ya Pak Roger. Nah, sekarang kita masuk ke berita seputar emiten. Pak Roger, bisa diceritakan nggak sih kepada sahabat Mira Aset terkait berita seputar emiten termasuk rencana aksi korporasinya di minggu ini? Baik, minggu ini kita akan melihat banyak sekali aksi korporasi dan juga earning season laporan keuangan full year 2020. Yang pertama, Summarecon Agung atau SMRA berencana melakukan penambahan modal dengan menerbitkan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue. Besaran maksimal sebanyak 3,6 miliar saham berdasarkan prospektus. Jumlah saham baru yang akan diterbitkan setara dengan 25% dari modal disetor. Tujuan right issue Summarecon adalah untuk memperkuat struktur permodalan bisnis perseroan di bidang properti dan hospitality. Sampai saat ini belum diketahui besaran harga pelaksanaan atau exercise price dari hajatan tersebut. Kemudian dari Goodyear Indonesia, induk perusahaan Goodyear Indonesia, yakni Goodyear Tire and Rubber, mengakuisisi salah satu produsen ban asal Amerika Serikat, Cooper Tire and Rubber, dengan nilai akuisisi 2,8 miliar US dollar atau senilai 39,2 triliun rupiah. Dari MDKA, Merdeka Cooper Gold akan melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Emiten akan menerbitkan saham baru sebanyak 1 miliar saham dengan jadwal penerbitan saham tambahan hasil private placement pada 4 Maret 2021. Dari laporan keuangan full year 2020, bisa dilihat pada tabel berikut, kita masih melihat secara umum laporan keuangan 2020 masih mencatat pertumbuhan negatif terimbas dari efek pandemik.
Namun untuk saham-saham komoditi seperti CPO justru tumbuh positif karena kenaikan harga komoditas terkait. Thank you update ya Pak Roger. Nah sekarang bisa diceritakan nggak sih kepada sahabat Mirai Aset mengenai pergerakan IHSG terutama saham-saham apa saja yang diakumulasi oleh asing di minggu ini? Baik Pak Fizan, minggu ini asing melakukan net buy dengan total 1,1 triliun. Penjualan asing terjadi pada hari Jumat ini sebesar 95 miliar, sedangkan dari Senin sampai Kamis asing melakukan net buy. Saham-saham yang dijual asing pada minggu ini diantaranya adalah Asra Internasional sebesar 1,1 triliun, kemudian ada Bank Mandiri sebesar 447 miliar, ada Aces Hardware Indonesia 232 miliar, ada Bank Sentral Asia 231 miliar, serta Bank Negara Indonesia 146 miliar. Sedangkan saham yang dibeli asing pada minggu ini adalah Telkom Indonesia 1,4 triliun, ada Aneka Tambang 1,3 triliun, Bank Rakyat Indonesia 433 miliar, Bank Tabungan Negara 359 miliar, dan MDKA 237 miliar. Telkom masih terkait dengan agenda spin-off anak usahanya di bidang infrastruktur, kemudian Aneka Tambang masih terkait dengan fluktuasi harga komoditi nikel dan proyek baterai listrik. BBTN terkait dengan kenaikan laba bersih full year 2020 yang tumbuh 665% menjadi 1,6 triliun rupiah. Sedangkan BBRI kita tahu akan ada hajatan right issue, MDKA akan melakukan private placement. Nah Pak Roger, tadi kan kita sudah masuk ya ke saham-saham yang diakumulasi oleh asing. Nah sekarang kita akan membahas tentang saham-saham apa saja yang menjadi favorit investor di Mirai Aset. Bisa diberitakan update-nya Pak? Pada minggu ini investor Mirai Aset melakukan net buy 5 teratas, diantaranya Asra Internasional 213 miliar, Bank Mandiri 83 miliar, kemudian ada Bank Sentral Asia 62 miliar, Gudang Garam 41 miliar, dan Unilever Indonesia 30 miliar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat Mirai Aset sekaligus pertanyaan penutup di KBSA. Nah Pak Roger, untuk minggu ini, stock recommendation yang bisa diberikan kepada sahabat Mirai Aset tuh stok apa saja, Pak? Baik, sahabat Mirai Aset, ini pertanyaan pamungkas yang ditunggu sahabat Mirai Aset. Minggu lalu kita merekomendasikan 3 saham, yakni ada Era Jaya Swasembada atau ERA, kemudian ada AKR Korporindo atau AKRA, dan juga Bank Tabungan Negara. BBTN naik cukup signifikan, 14% dalam seminggu ini. Kemudian AKRA dan ERA masih belum banyak bergerak positif. Dan untuk pekan ini, kita merekomendasikan 3 saham. Yang pertama ada ERA atau Era Jaya Swasembada. Kita masih merekomendasikan ERA karena terkait dengan agenda stock split. Tanggal 3 Maret ERA akan melakukan RUPS untuk meminta persetujuan stock split 1:5. Kemudian yang kedua, kita merekomendasikan Asra Agrolestari atau AALI. Terkait kenaikan harga komoditi CPO, kinerja AALI cukup bagus di full year 2020. Dan ketiga, kita merekomendasikan Asra Internasional atau ASII terkait dengan penerimaan manfaat relaksasi PPNBM per Maret 2021. Dan semua rekomendasi ini disclaimer on. Thank you update dan stock recommendation-nya Pak Roger. Kepada seluruh sahabat Mirai Aset, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan rekomendasi saham berkualitas dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Keep trading and happy cuan!